Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semua baik-baik saja? Ya. Ini kita sudah tiba pada minggu terakhir di bulan September. Ya, minggu depan kita masuk bulan Oktober. Enggak terasa saudara, tahun ini akan segera berakhir. Tahun 2020 tahun yang berat bagi semua orang. Ya. Barangkali ada banyak orang mulai marah dengan kondisi yang ada, tapi nggak tahu mau marah sama siapa. Ada banyak orang mulai resah dan ingin memberontak, akhirnya memberontak pada diri sendiri, mencoba melawan kondisi yang ada, tetapi banyak orang jadi bermasalah dengan apa yang ada. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya merasa kita perlu belajar dari Tuhan tentang arti Sabat. Sabat ini adalah satu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada orang Israel di zaman dulu untuk datang atau berhenti dari segala kesibukannya. Saudara-saudara, barangkali saudara sering mendengar arti Sabat. Tapi saya coba mengutip arti kata Sabat yang paling simpel dari akar katanya sebenarnya. Sama seperti Allah ketika menjadikan dunia ini kan 6 hari. Baru hari ke-7 dia beristirahat. Arti beristirahat di situ digunakan kata Sabat. Jadi Tuhan memasuki hari Sabat. Arti Sabat sebenarnya apa? Saya coba ambil dari pemahaman arti kata Sabat dalam Alkitab sebenarnya adalah a break or change from a normal routine. Jadi kita coba berhenti dari rutinitas kita. Jadi apa-apa yang kita selalu kerjakan dari Senin sampai Sabtu, maka pada hari Minggu kita nggak kerjakan hal itu. Atau kalau bagi orang Israel, karena Sabat mereka jatuh pada hari Sabtu, maka apa yang mereka kerjakan dari mulai Minggu sampai Jumat, maka pada hari Sabat mereka nggak lakukan itu. Itu sebabnya sampai hari ini saudara tahu, kalau saudara pergi ke Israel, di sana mereka mulai Jumat sore sudah meninggalkan semua kesibukan dan pergi ke Bait Allah. Mulai Jumat sore. Bahkan ada yang mereka bersedia tinggal di Bait Allah sampai Sabtu sore. Karena pertukaran hari bagi orang Israel jam 6 sore. Jadi saudara-saudara, itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Supaya kita mengambil waktu, meninggalkan dulu semua kesibukan kita yang biasa kita lakukan, rutinitas kita. Tapi datang ke Bait Allah, bersabat dengan Tuhan. Berhenti bersama dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, saya ingin ajak kita untuk melihat firman Tuhan. Mengapa Tuhan meminta kita memelihara Sabat? Kata memelihara di sini bukan seperti memelihara tanaman, dilihat, disiram, bukan. Tapi maksudnya kita memasuki masa Sabat dan kita coba menghidupi atau hidup dalam hari Sabat itu. Setidaknya saudara, dari bagian Alkitab ini saya cuma ambil 3 saja. Apa artinya atau mengapa kita harus memelihara Sabat? Yang pertama adalah di dalam Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku haruslah kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudara, dari ayat ini yang pertama saya lihat adalah sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Peringatan, saya coba menerjemahkan kata itu dengan apa? Itu adalah waktu kita mengingat Tuhan. Jadi ketika Sabat tiba, orang Israel diminta berkumpul di Bait Allah untuk mengingat Tuhan. Saudara-saudara, bagus sebenarnya sebab itulah peringatan antara aku dan engkau. Kadang-kadang saudara dalam kesibukan kita, dalam rutinitas kita terlalu fokus pada diri kita, terlalu fokus pada pekerjaan kita. Akhirnya ketika kita punya pergumulan, kita mulai depresi, kita mulai stres karena banyaknya tekanan. Seolah-olah kita merasa semua jalan tertutup, saya nggak tahu mau buat apa lagi. Nah oleh karena itulah Tuhan katakan, ada waktu engkau beristirahat pada Sabat. Ada waktu engkau datang ke Bait Allah pada Sabat untuk mengingat akan aku.
Karena apa? Ini peringatan antara aku dan engkau. Jadi ketika masuk Sabat, Tuhan mau agar umatnya ingat bahwa mereka punya Tuhan. Amin, saudara. Jadi Sabat seperti ini, kita rayakan Sabat itu tidak ada Sabtu, tapi hari Minggu. Saudara-saudara tahu, kenapa akhirnya gereja memutuskan mengganti Sabat dari hari Sabtu, tapi mereka jadi beribadah hari Minggu? Saudara-saudara, sejarah mencatat, orang-orang Kristen pada abad pertama memutuskan beribadah pada hari Minggu. Karena apa? Hari Minggu itu adalah perayaan tentang kebangkitan Yesus. Karena Alkitab mencatat pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama bagi mereka hari Minggu. Yesus bangkit. Karena itulah mereka tidak lagi orang Kristen dari sejak abad pertama. Tidak lagi merayakan Sabat di hari Sabtu. Tapi mereka mengganti istilah Sabat dengan ibadah Minggu. Ibadah perayaan kebangkitan. Tetapi intinya sebenarnya, kalau coba kita pahami, sama. Saudara-saudara, sekali lagi, bahwa kita disuruh memelihara Sabat. Karena yang pertama, Sabat itu adalah waktu untuk mengingat Tuhan. Waktu untuk mengingat Tuhan. Saya ingat dulu waktu bapak saya masih sehat lah, masih bugar ya. Masih bugar, bapak sudah meninggal sejak 99, berarti sudah 21 tahun yang lalu. Nah, kita anak-anaknya yang pada merantau, bapak saya ingatkan gini, kalian anak-anakku jangan pernah lupa, setiap bulan tolong transfer uang untuk kami berdua, bapak sama mama kamu. Bukan karena kami butuh uang, enggak. Kami punya cukup untuk hidup kami, tetapi supaya kalian ingat bahwa kalian punya orang tua. Supaya kalian ingat, kalian punya orang tua loh. Saudara-saudara, kayaknya waktu itu kita belum begitu paham. Tetapi iya juga ya, kadang-kadang karena berbagai kesibukan kita lupa bahwa masih ada orang tua kita yang perlu kita perhatikan. Hanya ingat, walaupun dia katakan, kami sih nggak butuh uang. Tetapi supaya kalian ingat, ada alasan kalian mengingat orang tua, ya transfer. Berapapun itu, bukan masalah jumlah. Saudara-saudara, apa yang saudara lakukan untuk mengingat Tuhan dalam hidup ini? Apa saudara? Tanpa sadar kita sering lupakan Tuhan. Kita terlalu percaya diri pada kemampuan kita. Kita terlalu percaya diri pada pengetahuan kita. Kita terlalu percaya diri pada relasi kita. Tapi apakah semua bisa menolong saudara? Tidak. Tidak selamanya semua itu bisa menolong kita. Karena itu Tuhan ingatkan pada Israel, ingat, sebagaimana aku menciptakan dunia ini dari hari pertama sampai yang ke-6, tapi aku memilih hari yang ke-7 beristirahat, Sabat bagiku. Artinya apa? Aku berhenti menciptakan dunia, tetapi pada hari yang ke-7, aku gunakan untuk memberkati apa yang sudah kukerjakan. Pada hari yang ke-7, aku mulai satu tugas yang baru, bukan lagi mencipta, tapi memelihara apa yang sudah kukerjakan. Artinya begini, saudara. Apa yang kita kerjakan sepanjang Senin sampai Sabtu, hari Minggu, kita datang pada Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku udah bekerja sepanjang 6 hari. Berkatilah yang kukerjakan. Amin. Berkatilah yang kukerjakan Tuhan. Peliharalah yang kukerjakan Tuhan. Tapi kadang saudara ada orang berkata, aduh Pak, zaman sekarang ini tantangan begitu berat. Senin sampai Sabtu nggak cukup lagi Pak untuk bekerja. Hari Minggu harus dipakai. Saya ingin katakan pada saudara, kalau 6 hari aja saudara nggak bisa kelola, 8 hari seminggu pun saudara masih kekurangan. Apa perlu kita minta supaya 8 hari seminggu? Tetap akan kurang saudara. Betul? Tetap akan kurang. Tetapi tolong, 6 hari itu kan banyak. 6 hari itu banyak, saudara. 6 kali 24 jam. Hari ke-7, istirahat. Saudara-saudara ingat perjanjian dengan Tuhan. Ingat Tuhan, ingat Tuhan.
hari ke-7 datang ke bait Allah. Datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu saudara, perlu sekali kita coba paham bahwa hidup ini bukan segala-galanya. Kita bukan segala-galanya. Kita punya keterbatasan karena kita hanya ciptaan. Kita hanya dari debu dan tanah. Kita punya pikiran yang terbatas. Kita punya emosi yang terbatas. Yang sewaktu-waktu bisa kecewa. Yang sewaktu-waktu bisa sedih. Yang pikiran kita bisa sewaktu-waktu nggak tahu mau buat apa lagi. Ada waktunya datang kepada Tuhan. Perlu kita sabat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan meminta memelihara sabat? Saudara-saudara, saya ambil ayat yang tadi, tapi bagian yang di bawah, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ketika sabat tiba, orang Israel ke bait Allah, itu waktunya mereka menerima pengudusan kembali dari Tuhan. Saudara-saudara, kita bukan orang baik. Kita masih dikuasai daging. Kita masih suka lemah. Kita masih suka jatuh. Kita cenderung buat banyak kesalahan. Oleh karena Tuhan katakan apa? Pada sabat, coba datang, beribadah kepadaku, supaya aku menguduskan engkau kembali. Amin, saudara. Supaya kau perbaiki hidupmu. Hal-hal yang merusak engkau, aku coba benahi ulang. Seumpama mobil saudara, kalau mesin ada karat-karatnya, itu dicuci ulang. Amin, saudara. Kalau dipaksa, apa yang terjadi, saudara? Bahasa orang Medan, gym dia katanya. Do you know gym? Nggak tahu dari mana istilah Medan ada gym katanya. Wah, gym keretanya. Wah, gym motornya. Wah, ya. Nggak tahu. Dari bahasa apa itu gym itu ya? Saudara-saudara, hidup ini kan bergerak terus. Jadi bisa capek. Betul? Jadi bisa rusak. Kenapa pikiran kita jadi kalut? Karena numpuk. Makanya saudara, ada waktu. Pada sabat, datang kepada Tuhan. Berhenti dulu dari semua pekerjaan. Datang ke rumah Tuhan. Untuk dikuduskan oleh Tuhan. Amin, saudara. Untuk dikuduskan oleh Tuhan. Untuk dikuduskan oleh Tuhan. Saudara-saudara, supaya apa? Begitu masuk Senin kita fresh lagi. Disegarin pada hari Minggu. Supaya masuk Senin kita segar lagi. Amin. Kita segar lagi. Hidup ini kan capek. Siapa sih yang bilang hidup ini nggak capek? Mau ngapain kita capek? Tidur aja pun capek, betul nggak? Halo, semasa COVID ini kan banyak orang tidurnya panjang kan? Capek nggak? Biasanya orang bangun tidur segar. Ini saudara, kalau saudara bangun tidur nggak segar lagi, udah pusing, berarti kebanyakan tidur tuh. Gitu ya? Ada saudara mulai mengalami, habis bangun, pagi mau ngapain? Ya panjangin lengan tidur, tarik lagi selimutnya nggak? Tiba-tiba, kok udah jam 10 ya? Baru bangun pun karena terasa lapar, belum sarapan pagi. Jadi masa COVID banyak aneh-aneh saudara, yang penting capek hidup ini. Tapi sekali lagi saudara, kalau engkau merasa hidup ini capek, datang pada sabat untuk dikuduskan oleh Tuhan. Kalau engkau merasa hidupmu tidak cukup baik, datang pada sabat kepada Tuhan untuk dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu saudara, ketika datang ke bait Allah, kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, kita minta Tuhan sucikan kita kembali. Dibaharui lagi kita. Sehingga besok, waktu kita memulai aktivitas kita, segar kembali. Amin, saudara. Yang ketiga, mengapa harus melihara sabat? 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Ada 2 yang disinggung di sini sebenarnya. Perhentian penuh berarti kita berhenti total dari segala aktivitas yang biasa kita kerjakan. Saudara, percayalah. Kalau kita berhenti total, bukan berarti pekerjaan itu ditinggalkan begitu saja, enggak. Tapi ada waktunya kita coba
berhenti karena fisik ini pun capek. Tubuh ini pun punya keterbatasan, saudara. Dan digandeng dengan itu hari kudus bagi Tuhan. Nah, di samping kita berhenti dan waktu pada Sabat kita khususkan untuk Tuhan. Kalau Senin sampai Sabtu kita khususkan bagi diri kita, apa salahnya pada hari ke-7? Saya khususkan hidupku untukmu Tuhan. Saudara-saudara, berhenti dulu dari segala aktivitas yang normal, rutinitas Anda. Dan kemudian datang kepada Tuhan. Kuduskan hari itu untuk Tuhan. Atau persembahkan hari itu untuk Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita terlalu berat ya datang ke gereja ya. Gereja sih rata-rata kalau di gereja kita masa COVID ini, ya oke lah saudara katakan ini karena kondisi tidak normal. Jangan katakan kalau begitu Pak Pendeta ini suruh kita datang ke gereja, mulai minggu depan rame-rame. Bukan itu maksud saya. Ini kondisi tidak normal, tapi saya bicara kondisi normal, oke? Jangan saudara salahkan saya nanti. Makanya Anda yang hadir di sini kan semua pakai topeng. Itu kan bahasa lain dari masker. Iya kan? Topeng kan? Kan masker itu topeng, betul nggak? Cuma bedanya topeng kita hanya sebatas hidung dan mulut. Saudara, syukur pemerintah katakan nggak pakai semuanya, saudara. Saya takut ada orang pakai pakaian Batman, Superman datang. Tapi ini kondisi tidak normal. Tapi apapun ceritanya saudara, mau saudara di rumah, tetaplah pelihara waktu untuk Tuhan. Tetaplah ambil waktu untuk beristirahat. Karena badan ini bisa capek. Badan ini bisa letih, saudara. Badan bisa, kalau enggak, saudara, umur saudara enggak panjang nanti. Karena terlalu capek. Banyak orang mengatakan, lu terlalu capek, kawan ini masa mudanya. Makanya masa tuanya, dia sudah kehabisan tenaga, udah kehabisan energi. Saya coba mengutip saudara, tulisan dari Rick Warren. Ini sebenarnya tulisan dia yang saya baca beberapa bulan yang lalu, tapi saya teringat saudara. Dia katakan waktu beristirahat, Sabat adalah waktu beristirahat. Itu kata Rick Warren. Setidaknya dalam beristirahat ada 3 hal yang akan terjadi pada hidup kita. Yang pertama adalah rest your body. Istirahatkan tubuh Anda. Tubuh ini juga perlu beristirahat, saudara. Jangan buat terlalu capek, nanti gym. Mesti ingat gym. Bukan ke gym itu tempat apa? Fitness ya, bukan. Tapi gym bahasa Medan sebelum musim masa-masalah gimnastik itu dan sebagainya ya. Saudara-saudara, tubuh pun perlu istirahat. Jangan dipaksa. Udah capek Senin sampai Sabtu, saudara. Hari Minggu istirahatlah. Ini nasihat bagus dari Tuhan. Saudara tahu, Tuhan itu jangankan tubuh tanah pun disuruh Tuhan beristirahat. 6 tahun kamu olah lahan tahun ke-7, istirahatkan 1 tahun. Supaya ada recovery. Tapi sekarang orang, dulu saya masih kecil, saya masih ingat, padi itu umurnya 5-6 bulan. Sekarang 3 bulan, bahkan sedang dicoba 2,5 bulan. Ngeri nggak? Artinya apa? Orang pengen kalau bisa 4 kali setahun panen. Akibatnya apa? Tanah jenuh. Pupuk hancur. Betul? Padahal Tuhan sudah mengatakan secara alami aja, nggak perlu pupuk harusnya. Karena apa? Ada waktu tanah itu kasih istirahat. Sebab dia akan merecovery dirinya sendiri. Hidup kita juga sama, saudara. Jadi sebenarnya, kalau kita pintar mengatur waktu, ada waktu istirahat, kan segar kembali. Sehari-hari kita, Tuhan sudah katakan, Tuhan beri kita waktu 24 jam. Sebenarnya, orang-orang sudah membagi 24 jam itu dalam 3 bagian yang sama rata. Bagi kita 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, 8 jam lagi apa? Untuk hahaha, sorak-sorak bergembira dan sebagainya. Bersosialisasi, ngopi dengan teman-teman, masih cukup loh. 8 kali 3. Tapi kenyataan saudara, orang kerja 4 jam, hahaha 12 jam. Sisanya baru istirahat. Betul nggak? Kita nggak pintar ngatur waktu. Ada kata, aduh saya nggak punya waktu untuk istirahat. Hah?
Nggak punya waktu istirahat. 24 jam itu panjang, saudara. Ada saudara pernah membagi secara merata hidup ini? 8 kali 3? Bekerja cukup 8 jam, betul nggak? Saudara main di medsos berapa jam sehari? Lebih dari jam istirahat kadang-kadang. Betul nggak? Saya pengen tanya, siapa saudara sampai tidur masih pegang handphone? Saudara-saudara, kita nggak cukup bijak. Nah, tetapi saudara, tolong. Dikatakan Rick Warren, rest your body. Perlu istirahatkan tubuh ini. Kapan itu? Sabat. Sabat. Perlu istirahatkan tubuh ini. Kapan? Sabat. Ambil waktu santai dengan keluarga, dengan Tuhan. Yang tidak membebani pikiran. Yang tidak membebani pekerjaan dari Senin sampai Sabtu. Jangan dibawa pekerjaan sampai Sabtu ke hari Minggu, saudara. Tunggu hari Senin aja pikirin lagi. Setelah hari Minggu itu fresh lagi. Maka kita akan masuk di hari Senin ke pekerjaan kita dengan suasana yang baru. Dengan kesegaran yang baru. Dengan tenaga yang baru. Saya agak bertanya. Orang mengatakan paling malas masuk kerja itu pada hari Senin. Kenapa? Apakah hari Minggu itu saudara nggak beristirahat? Kok jadi malas hari Senin? Gimana saudara? Sehingga orang mulai mempopulerkan I love Monday, ya kan? Kenapa? Ada banyak orang kalau boleh libur hari Senin. Saudara, saya waktu bangun gereja kita di Padang Bulan, seringkali kalau hari Senin, itu tukang banyak nggak masuk. Saya tanya sama mandornya, kok pada nggak masuk? Biasa Pak, Senin, uangnya masih ada. Belum habis hari Minggu, jadi masih ada untuk hari Senin. Atau hari Senin, hari Minggu kecapean Pak, pergi kemana-mana, akhirnya hari Senin mau istirahat dulu. Nah coba, kebalik kan? Saudara-saudara, tapi coba, Rick Warren mengatakan apa? Rest your body. Dan yang kedua apa? Recharge your emotion. Saudara-saudara, emosi kita ini sering tak terkendali. Saya pernah baca dalam satu penelitian, kalau nggak salah 90% manusia ini sakit jiwa. Sakit jiwa tidak berarti gila loh. Saudara kalau nggak sakit jiwa langsung gila ya? Enggak. Kalau sakit jiwa saudara ber-10% belum kategori gila saudara. Ya. Jangan-jangan saudara ada yang 30% udah sakit jiwanya. Sakit jiwa artinya begini, tiba-tiba perasaan sedih, gampang marah, gampang panik. Loh itu gejala sakit jiwa loh. Kalau itu nggak di-maintain, nggak dikelola dengan baik, memang akhirnya jadi depresi. Nah depresi baru masuk kategori tadi itu. Apa? Gila, kata orang. Saudara-saudara, makanya apa? Pada hari Sabat, hari Minggu, pada hari ibadah, recharge your emotion. Amin, saudara. Saudara mulai kosongkan hati dan pikiranmu dan izinkan Tuhan menguasai hati dan pikiranmu. Izinkan Tuhan membaharui, dicas kembali, saudara, dicas kembali. Jadi kalau saudara sampai Sabtu udah low bed, datang hari Minggu ke gereja. Datang beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Dicas dia. Kalau emosimu sudah berantakan, sudah kacau balau, waktunya datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Recharge your emotion. Dan yang ketiga dikatakan refocus your spirit. Saya kira spirit ini masuk bukannya roh tapi juga semangat hidup. Fokuskan kembali semangat hidupmu. Fokuskan kembali hidupmu. Itu engkau akan terima ketika engkau bertemu dengan Tuhan pada Sabat. Saudara, kadang-kadang kita kehilangan arah di hidup ini. Kehilangan keberanian menghadapi hidup ini. Kehilangan fokus dalam hidup ini. Tetapi ketika engkau beribadah, Tuhan membuat hatimu tenang. Tuhan membuat pikiranmu terbuka. Akhirnya engkau hari Senin masuk kembali kepada kehidupan yang nyata. Dengan fokus yang baru. Amin. Bukankah luar biasa saudara? Oleh sebab saudara, Tuhan itu ingin mengatur kita. Supaya hidup ini bisa damai, bisa nyaman. Tapi kita seringkali merasa
Alkitab itu kuno. Saudara, Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan tahu sisi-sisi lemahnya kita. Karena itulah Tuhan katakan, hei, daya tahanmu itu sampai Sabtu loh. Hanya 6 hari loh. Hari Minggu, yuk kembali ke rumahku, aku cas kamu kembali. Itulah sahabat, amin. Amin saudara. Hidupmu capek, yuk beribadah kepadaku. Supaya aku kasih engkau semangat yang baru. Nggak usah takut. Apa yang kau kerjakan dari Senin sampai Sabtu, ketika kau di rumah Tuhan, aku akan memberkati apa yang kau kerjakan itu. Aku akan pelihara apa yang kau kerjakan itu. Bukan hanya pekerjaanmu, tapi engkau pun akan kuperbaiki kembali. Supaya ketika engkau kembali ke hidupmu, engkau kembali dengan semangat yang baru. Amin saudara. Amin. Ini yang harusnya kita lakukan. Supaya hidup saudara tetap sukacita. Saya sangat percaya kalau kita bisa pelihara sahabat kita, terserah saudara mau katakan saya mau punya komitmen setiap minggu saya ada di gereja, puji Tuhan. Saya pernah ketemu saudara dulu, saya suka khotbah di beberapa gereja di Medan ini. Ini memang fakta. Saya waktu itu kita masih ibadahnya di Deli Plaza ya. Saya ketemu jemaat ibadah pada pagi di situ. Tapi siang hari saya khotbah di gereja lain, loh ketemu lagi orang yang sama. Wih, sore di gereja lain, ketemu lagi orang yang sama. 3 gereja berbeda ketemu orang yang sama saudara. Akhirnya mungkin dia lihat, ketika saya lihat dia lihat saya. Dia mungkin tahu kalau saya bingung lihat dia, kok di mana-mana orang ini ada, kok kayaknya maha hadir kan gitu kan. Jangan-jangan sampai dia bilang, sama kita Pak Pendeta juga kemana-mana ada gitu kan. Akhirnya saudara, syukurnya habis ibadah dia temuin saya. Tapi dia bilang, Pak Pendeta jangan bingung lihat saya ya. Saya bilang kenapa? Saya Pak Pendeta, kalau hari Minggu saya komitmen saya itu hari untuk Tuhan. Karena itu Pak Pendeta, saya minimal 3 kali ibadah hari Minggu. Kadang 4 Pak, baru puas rasanya. Karena komitmen saya hari Minggu untuk Tuhan. Ayo. Dia 3 kali atau 4 kali ibadah dalam 1 minggu. Saudara, 3/4 kali. Kenapa 3/4? Datangnya telat. Jadi nggak full 100%. Tapi nggak mengapa saudara. Berkatnya 3/4 juga. Jadi saudara coba, dari awal saudara datang ke ibadah, mulai katakan 3 hal ini. 3 hal ini tadi ya. Apa? Mengapa beribadah tadi? Yang pertama apa? Untuk mengingat Tuhan. Ketika di gereja kita ingat, ya puji Tuhan, aku ternyata masih punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Dan Tuhan memiliki aku. Dan yang kedua, Tuhan, ada banyak hal yang kulakukan yang gak baik. Yang membuat aku capek, stres dan sebagainya. Kuduskan kembali aku Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan aku capek di hidup ini. Aku pengen istirahat di rumah-Mu Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, maka seperti Rick Warren mengatakan, maka kita akan merasa kesegaran karena tubuh kita sudah beristirahat. Kita akan menjadi segar kembali secara emosi. Karena apa? Emosi kita di-recharge. Dan yang ketiga, kita akan semangat kembali. Karena apa? Karena spirit kita, refocus your spirit. Saudara-saudara, saya percaya hidup kita akan semakin diberkati Tuhan. Bukan Tuhan tidak peduli pada kita, tapi kita yang sering tidak peduli pada diri kita. Bukan Tuhan tidak peduli pada kita, tapi kita yang seringkali tidak peduli pada Tuhan. Seandainya kita peduli pada diri kita dan peduli pada Tuhan, saya percaya hidup ini akan dibuat enak. Akan dibuat enak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.